semuanya para sahabat dan kelas 10 IPA. Berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan belajar fisika tentang gerak parabola. Baik, gerak parabola merupakan penerapan dari dua gerak, yaitu pada sumbu X penerapan dari gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, sedangkan pada sumbu Y penerapan dari gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Jadi misalnya ada sebuah benda titik atau partikel ditembakkan dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Tentu nanti bahwa lintasan dari benda tersebut merupakan lintasan parabola. Jadi kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita uraikan komponen kecepatan pada sumbu X dan pada sumbu Y. Jadi pada sumbu X kita sebut komponen kecepatannya adalah V0X. Sedangkan pada sumbu Y komponen kecepatan awalnya adalah V0Y. Kemudian kalau ke bawah itu namanya percepatan gravitasi atau disimbolkan dengan G. Lalu di sini ini namanya titik maksimum. Jadi kalau titik maksimum maka ini kita sebut tinggi maksimum atau kita singkat dengan Hmax. Kemudian yang ini namanya jarak horizontal maksimum atau kita singkat dengan Xmax. Oke. Kemudian kalau kita lihat persamaan gerak parabola pada sumbu X. Jadi kita tinjau dulu persamaannya pada sumbu X, di mana pada sumbu X merupakan penerapan dari gerak lurus beraturan. Nah, coba kita lihat gambarnya. Pada sumbu X, komponen kecepatannya itu ada V0 X. Kemudian V0 X ini tidak ada yang melawan ke kiri. Itu artinya bahwa V0 X sama dengan Vx sama dengan V0 cos theta. Kenapa dia dikalikan dengan cos theta? Dalam penguraian vektor, kalau dekat sudut dikalikan dengan cos theta, sedangkan jauh sudut dikalikan dengan sin theta. Sekarang bagaimana mencari yang namanya koordinat pada sumbu X ya setiap saat. Jadi untuk mencari X itu sama dengan X0 ditambahkan dengan integral dari Vx dt. Maka kita peroleh X sama dengan ini dilemparkan dari titik 0,0 itu artinya S0 nya sama dengan 0. Berarti ini 0 ditambah integral dari V0 cos theta dt. Maka kita perolehlah koordinat pada sumbu X pada gerak parabola X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T setelah kita integralkan. Oke, itulah dia persamaan pada sumbu X. Sekarang kita lihat persamaan pada sumbu Y. Di mana pada sumbu Y ini penerapan dari GL BB. Gerak lurus berubah beraturan. Coba kita lihat pada sumbu Y. Pada sumbu Y komponen kecepatan ada V0Y, di mana nanti bahwa V0Y sama dengan V0 sin theta. Sedangkan untuk mencari kecepatan pada sumbu Y ya, mencari kecepatan pada sumbu Y setiap saat. Di atas sini ada V0Y, kemudian ke bawah ada G, maka nanti kecepatan pada sumbu Y sama dengan V0 sin theta dikurangkan dengan GT. Itu dia. Lalu kalau kita mencari koordinat pada sumbu Y. Pada sumbu Y atau ada buku yang buat Y. Lalu di sini saya buatkan H ya, H ketinggian. Ada buku yang buat Y. Jadi mencari
itu adalah H0 ditambahkan dengan integral dari VY dt. Lalu kalau kita integralkan dengan tinggi awalnya adalah 0, lalu integral dari VY-nya tadi adalah V0 sin theta dikurangkan dengan GT dt. Maka kita peroleh integralnya adalah bahwa H sama dengan V0 sin theta dikalikan dengan T dikurangkan dengan setengah GT kuadrat. Jadi inilah persamaan atau koordinat pada sumbu Y. Ada buku nanti yang buat ini Y, tidak ada masalah, ya. Kemudian dengan menggabungkan persamaan VY dan H, kalau kita gabungkan persamaan VY dan H, maka nanti kita peroleh persamaan yang berikutnya adalah bahwa nanti VY kuadrat sama dengan V0 sin theta dipangkatkan dengan 2 dikurangkan dengan 2GH. Jadi saya ulangi, kalau kita gabungkan persamaan VY dengan H, maka muncullah persamaan yang di sini. Itu dia. Kemudian kalau ditanya kecepatan total, bagaimana mencari kecepatan total? Kecepatan total kita peroleh dengan persamaan bahwa V total sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambahkan dengan Vy kuadrat. Ini dari mana asalnya? Ini dengan penjumlahan sistem vektor, ya. Dengan sudut antara yang namanya Vx dan Vy itu adalah 90 derajat. Makanya hasilnya seperti ini. Oke, itu dia persamaan pada sumbu Y. Sekarang kita lihat pada titik maksimum. Pada titik maksimum. Pada titik maksimum, ingat bahwa kecepatan pada sumbu Y atau Vy itu sama dengan 0. Ini perlu diingat, ya. Jadi bukan kecepatan total yang 0, tapi kecepatan pada sumbu Y. Maka kalau kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0, sudah mencapai titik maksimum. Lalu yang ditanya berapakah waktunya? Waktu mencapai yang namanya tinggi maksimum atau Hmax. Ya, waktu mencapai tinggi maksimum atau Hmax. Oke. Dengan memasukkan persamaan Vy sama dengan 0, jadi kita masukkan ke persamaan yang di sini, maka kita peroleh 0 sama dengan V0 sin theta dikurangkan dengan G. Saat sudah 0 maka sudah mencapai tinggi maksimum. Maka waktunya kita buat Tmax. Jadi Tmax di sini bukan waktu maksimum, ya, tetapi waktu mencapai tinggi maksimum. Dari situ kita peroleh bahwa Tmax sama dengan T maksimum sama dengan V0 sin theta per I. Itu dia. Sekarang kita mencari yang namanya Hmax. Bagaimana mencari yang namanya ketinggian maksimum? Tetap sama kita pakai dengan kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Lalu kalau kita masukkan ke persamaan yang di sini, ini kita dari persamaan Vy kuadrat dengan kita masukkan V-nya 0, maka 0 sama dengan V0 sin theta dipangkatkan dengan 2 dikurangkan dengan 2G. Saat sudah mencapai 0, maka sudah mencapai tinggi maksimum. Dari situ kita lihat bahwa rumus untuk mencari tinggi maksimum atau Hmax sama dengan V0 sin theta dipangkatkan dengan 2 per 2G. Oke, itu dia pada titik maksimum. Sekarang
Bagaimana mencari yang namanya jarak horizontal maksimum atau Xmax? Xmax dicapai jika H sama dengan 0. Jadi saat ketinggiannya 0, saat di sini dia ketinggiannya 0. Sudah di titik ini. Saat sudah hanya 0, maka sudah mencapai jarak horizontal maksimum. Maka kalau kita masukkan ke persamaan hanya di sini, jadi 0 sama dengan V0 sin theta dikalikan dengan T dikurangkan dengan setengah GT kuadrat. Maka kita peroleh dari sini bahwa T sama dengan 2 V0 sin theta per G. Kemudian kita masukkan nilai T-nya ke persamaan X. Sudah, maka kita perolehlah yang namanya Xmax. Xmax sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. T-nya ini 2 V0 sin theta per G. Maka kita peroleh V0 dikali V0 berarti V0 kuadrat dikalikan dengan 2 sin theta dikalikan dengan cos theta per G. Jadi rumus mencari Xmax sama dengan 2 sin theta cos theta dalam trigonometri itu sama dengan sin 2 theta. Maka boleh kita buat Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Itu dia persamaan pada gerak parabola jika ditembakkan dari titik 0,0. Sekarang bagaimana gerak parabola jika ditembakkan dari ketinggian H0? Jadi ini ketinggiannya H0. Nah, ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dengan sudut theta terhadap sumbu X. Tentu kalau kita uraikan ke sini, maka ini namanya adalah V0 cos theta. Kemudian ke sumbu Y namanya V0 sin theta. Kemudian ini X. Lalu yang ini namanya adalah tinggi dari tanah, atau kita sebut tinggi maksimum dari tanah, ya. Ini kita anggap tanah, oke, atau acuan. Nah, jadi sama halnya seperti yang tadi, kalau kita lihat pada sumbu X, ya. Kalau kita lihat pada sumbu X, sama dia, ya. Jadi nanti Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Sama. Kemudian kalau mencari X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T, ya, dengan cara pengintegralan tadi. Karena di sini X0-nya adalah 0. Oke. Kemudian kalau kita lihat yang namanya pada sumbu Y. Kalau dia pada sumbu Y, nah pada sumbu Y mencari yang namanya V0 Y sama, yaitu V0 sin theta. Sedangkan kalau mencari VY berarti V0 sin theta dikurang, ya, dikurang gravitasi ke bawah. Ke sini ada gravitasi atau disimpulkan dengan G. Berarti dikurangkan dengan GT. Nah, kemudian kalau mencari H-nya, ya, kalau mencari H-nya, jadi H sama dengan, ini kan ditembakkan dari ketinggian H0, berarti nanti H0 ditambah integral dari PY dt. Nah, jadi kita perolehlah nanti untuk mencari yang namanya H-nya. Setelah kita integralkan, H sama dengan H0 ditambah V0 sin theta
dikalikan dengan T dikurangkan dengan setengah GT kuadrat. Ya, pengintegralan sama seperti yang tadi. Nah, setelah mencari hanya, kemudian sampai di sini, ya, setelah kita tentukan tadi hanya, setelah di sini, ini titiknya adalah X, 0. Ya, ini titiknya X, 0. Berarti hanya di sini 0. Jadi kalau kita masukkan hanya 0, jadi saat H sama dengan 0, nanti sudah mencapai yang namanya X maksimum. Oke, kita masukkan ya 0, berarti kita peroleh 0 sama dengan H0 ditambah V0 sin theta dikalikan dengan T dikurangkan dengan setengah GT kuadrat. Ya, atau kalau kita bagusi persamaannya, posisinya maksudnya dibagusi ya. Jadi setengah GT kuadrat dikurangkan dengan V0 sin theta dikalikan dengan T, ya, lalu dikurangkan dengan H0 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat dalam variabel T. Ya, persamaan kuadrat dalam variabel T. Jadi kalau kita mencari T nanti dari sini, ya, boleh difaktorkan, boleh pakai rumus ABC. Setelah kita dapat dari sini T, dari sini nanti kita perolehlah berapalah nilai T-nya. Ya, kalau sudah dapat nilai T-nya, kita tadi mencari X max. Maka masukkanlah nilai T-nya itu ke persamaan daripada X. Itu dia. Ya, untuk yang namanya gerak parabola jika dilemparkan vertikal dengan sudut theta dari ketinggian yang namanya H0. Oke, sekarang bagaimana dia kalau dilemparkan ke bawah? Ini kan dilempar ke atas dengan sudut theta. Sekarang kalau dia dilemparkan ke bawah seperti ini. Jadi ini dia dengan ketinggian yang namanya H0. Oke, sebuah benda titik atau partikel dilemparkan ke bawah dengan kecepatan V0 membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Ya, jadi ini tadi tingginya adalah H0. Tentu lintasannya merupakan lintasan parabola, maka lintasan seperti ini kira-kira. Ya, ini namanya adalah X. Ya, kemudian kalau kita uraikan, ke sini namanya V0 cos theta. Lalu ke bawah itu namanya V0 sin theta. Sedangkan gravitasi ke bawah. Nah, ini ya, dibedakan gambarnya. Nah, kalau dari sini sama halnya, kalau pada sumbu X sama ya, sama rumusnya. Jadi nanti pada sumbu X, jadi mencari Vx sama dengan V0 cos theta ya, atau disebut juga dengan V0x. Nah, mencari x-nya juga sama, yaitu V0 cos theta dikalikan dengan T. Lalu kalau dia pada sumbu Y, V0-nya sama ya, V0 sin theta. Lalu kalau mencari Vy-nya, ini kan V0 sin theta dengan G itu searah, berarti ditambah. Jadi nanti V0 sin theta ditambahkan dengan dt. Itu dia. Oke. Nah, lalu kalau mencari yang namanya hanya mencari H, ya, pasti nanti hanya semakin pendek ya. Jadi nanti mencari H sama dengan H0 dikurang ya, dikurang integral dari Py dt. Maka kalau kita integralkan, maka kita peroleh H sama dengan H0 dikurang V0 sin theta ditambahkan dengan sin theta kali T ya, ditambahkan dengan setengah GT kuadrat. Oke. V0 sin theta dikalikan dengan T ditambah setengah GT
kuadrat. Itu dia. Nah, saat di sini juga, di sini bahwa ketinggiannya 0, ya, ketinggiannya 0, berarti untuk mencari yang namanya X max juga, untuk mencari X max maka kita ambil nanti H sama dengan 0. Maka persamaannya nanti adalah 0 sama dengan H0 dikurang V0 sin theta dikalikan dengan T ditambahkan dengan setengah GT kuadrat. Nah itu dia kalau gerak parabola ditembakkan dari ketinggian H0 dan ditembakkan dengan arah ke bawah membentuk sudut theta. Sekarang bagaimana gerak parabola ditembakkan dari suatu kemiringan dengan kemiringan theta seperti yang sudah saya gambarkan. Sebuah partikel atau benda titik ditembakkan atau dilemparkan dengan sudut alfa terhadap sumbu X. Jadi ini kita ambil sumbu X-nya, kemudian ini sumbu Y. Oke, jadi kalau seperti ini tetap kita uraikan dulu komponen kecepatan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi seperti ini ya. Maka nanti pada sumbu X kita sebut nanti dia adalah V0 cos alfa. Hati-hati, cos alfa ya, bukan theta. Ya. Kemudian pada sumbu Y itu namanya V0 sin alfa. Oke, kemudian kalau ke bawah tadi namanya adalah percepatan gravitasi atau G. Kalau di sini theta, maka tetanya di sini. Lalu kita uraikan terhadap sumbu G, dia adalah G cos theta. Sedangkan pada sumbu X dia adalah G sin theta. Itu dia. Oke, ini dia penguraian gravitasi atau percepatan gravitasi dan penguraian komponen kecepatan. Oke. Kemudian yang ini nanti kita sebut jarak horizontal maksimum. Sedangkan yang ini kita sebut tinggi maksimum atau hama. Nah, itu dia. Oke, gampang ini ya. Sekarang kita lihat pada sumbu X. Pada sumbu X. Coba kita lihat komponen kecepatan pada sumbu X. Di sini ada V0 cos alfa, kemudian melawan G sin theta. Itu artinya kecepatan pada sumbu X sama dengan V0 cos alfa dikurangkan dengan G sin theta. Nah itu dia kecepatan pada sumbu X. Lalu kalau kita mencari X-nya, maka X0 ditambah integral dari Vx dt. Nah, dengan kita ambil posisi awalnya adalah 0, ya, kita ambil nanti bahwa posisi awalnya sama dengan 0, maka kalau kita integralkan, jadi integral dari V0 cos alfa dikurangkan dengan G sin theta, ini ada T-nya ya, dikali T di sini, dikalikan dengan T dt. Oke. Nah, jadi kita peroleh di sini bahwa X sama dengan V0 cos alfa dikalikan dengan T dikurang setengah G sin theta kali T kuadrat. Inilah dia persamaan pada sumbu X ya, mencari Vx dan X. Oke. Kemudian kita lihat pada sumbu Y. Kalau dia pada sumbu Y, coba lihat komponen kecepatan pada sumbu Y ini ya kan, ada V0 sin alfa. Itu komponen kecepatan pada sumbu Y. Sementara percepatan gravitasinya melawan ya kan G cos theta. Itu artinya bahwa Vy sama dengan V0 sin alfa dikurangkan dengan G cos theta dikalikan dengan T, sama seperti
yang namanya pada sumbu X dikalikan dengan T. Lalu kalau kita mencari H-nya, mencari H sama dengan H0 ditambahkan dengan integral PY dt. Dengan kita ambil tinggi awalnya adalah sama dengan 0. Berarti kita peroleh H sama dengan 0 di sini ya. Jadi tinggal integral dari P0 sin alfa dikurangkan dengan G cos theta dikalikan dengan T dt. Jadi kita peroleh nanti H sama dengan P0 sin alfa dikalikan dengan T dikurangkan dengan setengah G cos theta dikalikan dengan T kuadrat. Itu dia persamaan pada sumbu Y. Lalu kalau ditanya yang namanya mencari Hmax. Kalau mencari Hmax, maka kita ambil nanti kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan PY-nya, ya kan? Jadi 0 sama dengan P0 sin alfa dikurangkan dengan G cos theta dikalikan dengan T. Maka kita peroleh nanti T-nya untuk mencari tinggi maksimumnya, yaitu diperlukan waktu yaitu sebesar V0 sin alfa per G cos theta. Nah, persamaan T inilah kita masukkan nanti untuk mencari Hmax-nya. Ya, berapa nilai T? Masukkan ke H-nya. Itulah untuk mencari Hmax. Oke. Sekarang bagaimana mencari Xmax? Ya kan? Xmax. Untuk mencari Xmax, maka kita ambil nanti tingginya sama dengan 0. Hanya sama dengan 0. Nah, kalau hanya sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan yang ini. Ya. Jadi kita peroleh 0 sama dengan P0 sin alfa dikalikan dengan T dikurang setengah G cos theta kali T di pangkat 2. Ya, atau P0 sin alfa dikali T sama dengan setengah G cos theta dikalikan dengan T kuadrat. Ini habis kan? Jadi waktu untuk mencapai X maksimum yaitu kita perlu dengan T sama dengan 2 V0 sin alfa per G cos theta. Sebenarnya 2 kali ini itu ya kan? Coba ini T sama dengan V0 sin alfa per G cos theta kali 2 aja, makanya ini ada 2 ya. Nah, setelah kita peroleh T-nya, maka masukkanlah nanti ini ke persamaan, dimasukkanlah nanti dia ke persamaan daripada X. Itu dia mencari Xmax. Ya. Sedangkan tadi kalau mencari Hmax, maka nilai T-nya dimasukkan ke persamaan H untuk mencari H maksimum. Nah, itu dia kalau ditembakkan dari suatu kemiringan. Ya kan? Dari kemiringan theta ditembakkan dengan sudut alfa terhadap sumbu X. Selanjutnya, bagaimana jika dilempar dengan berlawanan seperti yang tadi? Artinya kan yang tadi kan dilempar dari bawah, ini dilempar dari atas, ya kan? Jadi sebenarnya prinsipnya sama, yang penting tahu cara menguraikan komponen-komponennya, ya. Jadi kalau ini sumbunya kita ambil, ini sumbu X-nya, maka kalau kita uraikan terhadap sumbu Y, dia nanti adalah P0 sin alfa. Lalu terhadap sumbu X-nya P0 cos alfa. Kemudian gravitasi. Gravitasinya kan ke bawah gini. Gravitasi ya kan? Lalu kita uraikan terhadap sumbu Y, dia nanti adalah ini theta, berarti ini namanya theta. Berarti ini G cos theta. Lalu ke sini G
sin theta. Ya, sama halnya nanti ini X max ya kan, lalu ini H max boleh ya kan. Jadi tidak ada persoalan di situ ya. Jadi prinsipnya sama. Ini tadi kita ambil namanya lah X max yang ini. Kemudian ini tadi kita ambil H max. Oke. Nah, jadi coba kita lihat pada sumbu X ya kan. Coba lihat pada sumbu X. Ini ada V0 cos alpha ya kan, kemudian ada G sin theta ya kan. Maka nanti Vx-nya karena itu searah, jadi V0 cos alpha ditambahkan dengan G sin theta. Jadi cuma di sini perbedaannya ya kan, dikalikan dengan T. Ya. Kalau tadi kan dikurang, sekarang ini ditambah. Cuma di situ sebenarnya perbedaannya. Ya kan? Jadi kalau mencari X nanti cukup integralkan aja ini ya kan. Itu X0 ditambah integral dari Vx dt. Dengan kita ambil X0 sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan, integralkan langsung aja ya kan. V0 cos alpha T ditambahkan dengan setengah G sin theta T di pangkat 2. Itu dia pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y. Nah, coba lihat pada sumbu Y. Ini kan? Jadi kita peroleh nanti Vy sama dengan V0 sin alpha. Kemudian dikurangkan dengan G cos theta dikalikan dengan T. Lalu kalau kita mencari H-nya, H0 ditambah integral dari Vy dt. Dan kita ambil H0-nya sama dengan 0, karena kita ambil ini koordinatnya ya, ini koordinatnya. Nah, ini artinya sebagai acuannya ya. Maka nanti H sama dengan 0 ditambah, kalau kita integralkan, jadi kita peroleh nanti V0 sin alpha dikali T dikurang setengah G cos theta dikalikan dengan T pangkat 2, atau H sama dengan V0 sin alpha dikali T kurang setengah G cos theta T kuadrat. Ya, oke. Sama halnya nanti boleh diturunkan atau dicoba ya, biar lihat nanti perbedaannya. Kalau mencari H max ya kan, kalau mencari H max maka nanti kita ambil Vy sama dengan 0 ya kan, masukkan aja ke sini 0. Jadi 0 sama dengan V0 sin alpha dikurang G cos theta dikali T. Maka T sama dengan V0 sin alpha per G cos theta. Kan? Nah, inilah kita masukkan nanti nilai T-nya ke persamaan H. Dapatlah H maksimum. Ya. Kemudian kalau mencari yang namanya X max, maka kita perlu nanti H sama dengan 0. Ya. H sama dengan 0, atau ini pun dikali 2 boleh ya kan. Dikali 2 boleh, maka nanti kalau Anda masukkan diperoleh nanti T 2 V0 sin alpha per G cos theta ya kan. Jadi sebenarnya perlu penguraiannya ya kan, penguraian komponen-komponennya. Itu dia untuk yang namanya bidang miring ya pada gerak parabola ya. Gerak parabola pada bidang miring, bukan bidang miring pada gerak parabola. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau dia dilempar horizontal dari ketinggian H0 ya kan? Dilempar horizontal dari ketinggian H0 artinya tidak membentuk sudut terhadap sumbu X, jadi horizontal. Biasanya ini solusinya adalah misalnya sebuah pesawat tempur menjatuhkan bom, ya kan? Itu biasanya penerapan dari gerak parabola dengan kecepatannya hanya pada sumbu X seperti yang saya gambarkan ini, ya kan? Ini kecepatannya pada awalnya hanya pada sumbu X. Nah, itu artinya kecepatan awal pada sumbu X sama dengan 0. Nah, tetap nanti gravitasi adalah ke bawah, inilah G. Oke, ini X,
ya kan? Nah, jadi prinsipnya sama. Coba kita lihat pada sumbu X. Nah, pada sumbu X di situ Vx sama dengan V0x, ya kan? Ini V0x. Nah, ini tidak ada penguraian karena dia horizontal. Langsung ditembak horizontal atau dilempar horizontal. Maka kalau kita mencari X berarti X0 ditambahkan dengan integral dari Vx dt. Ini aja bolak-balik, ya kan? Berarti ini kita ambil 0 karena ini koordinatnya titik 0, ya kan? Ditambah integral dari V0x, ya kan? Karena Vx sama dengan V0x dt. Itu artinya bahwa X sama dengan V0x dikalikan dengan T. Itu dia pada sumbu X. Kemudian kalau kita lihat pada sumbu Y, ya. Nah, kalau tadi V0 Y-nya kan sama dengan 0. Karena ini kan tidak ada pada sumbu Y. Ya. Lalu kalau untuk mencari VY-nya, yang ada kan G. Ya udah, buat aja G dikali D. Cukup. Karena tidak ada kecepatan pada sumbu Y dalam keadaan awalnya. Oke. Nah, lalu VY sama dengan 0, maka kita nanti mencari H-nya, mencari H sama dengan yaitu H0, ya, H0 dikurangkan dengan integral dari VY dt. Ya, berarti ini kan ada ketinggiannya, ya kan? Berarti H0 ya, dikurangkan dengan integral dari dt. Ya, berarti H sama dengan H0 dikurangkan dengan setengah GT kuadrat. Ya, setengah GT kuadrat. Oke. Kemudian kalau kita mencari yang namanya X max. Ya, kalau kita mencari X max, maka kita ambil nanti H, bukan H0 ya, H sama dengan 0. Oke. Kita ambil H sama dengan 0, maka kita masukkan 0 sama dengan H0 dikurang setengah GT kuadrat. Maka kita peroleh H0 sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, dari sini kita perolehlah bahwa T sama dengan T kuadrat ya. T kuadrat sama dengan 2H0 per G. Atau kita peroleh T sama dengan akar dari 2H0 per G. Nah, tadi kan kita mencari X max, ya kan? Maka kalau kita masukkan ini nilai T-nya untuk mencari X max sama dengan V0x dikali T, berarti V0x, ya kan? Dikalikan dengan T, berarti T-nya ini akar dari 2H0 per G. Nah, itu dia. Oke, untuk mencari X max atau X. Lalu kalau ditanya berapakah yang namanya kecepatan total, ya kan? Kecepatan total sama aja, V total sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambahkan dengan Vy kuadrat. Apa mencari Vx? Vx sama dengan V0x. Apa mencari Vy? Vy sama dengan GT. Ya. Nah, inilah teori dari gerak parabola. Jadi sudah cukup jelas saya terangkan. Jadi dan cukup luas. Yang penting adalah penguraian daripada komponen-komponennya dan menguasai konsep-konsep daripada integral. Oke. Nah, jadi untuk nanti pembahasan soal-soalnya silahkan ditunggu video-video berikutnya. Channel ini silahkan di-share, di-like, dan di-komen jika kurang jelas. Dan jangan lupa di-subscribe. Sekian dari saya, Tio MF.